Kalau ke yang kaya, ke pejabat, kita ramah gitu ya, panjang lebar, sering nyapa duluan. Tapi kalau yang fakir, miskin, yang punya keterbatasan fisik, yang lagi susah, ya kita jarang nyapa duluan, jarang mau membalas. Kalau ngebalasnya juga sedikit, ngebalasnya juga apa adanya. Kenapa beda-bedaan? Berarti kita ngarep-ngarep itu, ngarep-ngarep kepada orang kaya atau pejabat itu mendapat sesuatu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, yang kedua, wajhad fi ma'indan nas, juhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia. Nah, kita kalau makin kita tidak ngarap apa-apa dari orang, tidak ingin diberi, tidak meminta-minta, tidak ngarap-ngarap, bahkan di hati pun ya, itu izah kita akan sangat terjaga. Kita akan menjadi orang yang disegani, dihormati, dan dicintai. Tapi kalau kita sudah ngarep-ngarep gitu ya, kemudian kita acting pura-pura susah, padahal kita tidak susah-susah amat. Yang sederhananya, misalkan naik angkot, ngarep-ngarep dibayarin, padahal kita teman orang kaya, kita harus perhatikan berapa banyak di HP kita orang kaya, berapa sering kita menyapanya. Kita apa maksud nyapanya itu? Ingin diberi sesuatu, kita nanya sesuatu, hati-hati itu. Kalau kita sengaja silaturahim karena buat agar kita dikasih, itu sebetulnya Allah sudah tahu bahwa kita tuh ngarap-ngarap sesuatu, dan itu izah kita akan turun. Udah stop, nggak usah ngarap-ngarap. Sebetulnya kita cukup kalau nggak banyak keinginan, ya. Tapi kita kadang-kadang ingin diberi ini, diberi helm lah, diberi apa, padahal kita sudah punya dan sudah cukup. Tapi karena toma itu bersandar, dan itu yang membuat kita tidak ada izahnya. Suka ingin dikasih, kita kadang rajin nolong, tapi sebetulnya nolong, padahal kita udah digaji. Tapi kita sengaja karena ingin ditambah. Jangan, kalau mau berbuat aja yang terbaik. Makin kita tidak berharap, makin kita akan dicintai. Kok bisa? Allah tahu isi hati kita. Allah yang membulak-balik hati orang untuk mencintai kita. Bukan kita yang bisa membuat orang cinta ke kita. Sudah, jangan ngarap-ngarap ya. Jangan minta-minta. Jangan suka padahal kita ada maksud supaya orang ngasih ke kita, padahal kitanya juga cukup, padahal kitanya juga mampu, dan kita tidak kekurangan apa-apa. Tanpa pemberian, tanpa barang itu pun kita baik-baik saja. Tapi ada yang sudah punya mobil, punya motor, tetap aja ngarap-ngarap dikasih. Nah, ini membuat izzah kita jadi turun. Jangan, hadirin. Makin banyak keinginan, sebetulnya kita makin tersiksa oleh keinginan kita, apalagi kalau kita jadi ngarap-ngarap dikasih oleh orang lain. Janganlah. Nah, lihat di kontak di HP-nya, ada yang miskin, ada yang fakir, berapa banyak, gimana kita ngejawabnya? Kalau ke yang kaya, ke pejabat, kita ramah gitu ya, panjang lebar, sering nyapa duluan. Tapi kalau yang fakir, miskin, yang punya keterbatasan fisik, yang lagi susah, ya kita jarang nyapa duluan, jarang mau membalas. Kalau ngebalasnya juga sedikit, ngebalasnya juga apa adanya. Kenapa beda-bedaan? Berarti kita ngarep-ngarep itu, ngarep-ngarep kepada orang kaya atau pejabat itu mendapat sesuatu.
ini tidak baik, sapa-sapa semuanya, jawab-jawab dengan baik, karena yang membuka menutup pintu rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita nggak berharap? Kita harus yakin. Di rahim ibu aja kita nggak banyak berharap ke makhluk, cukup ya. Lahir ke dunia nggak ngerti apa-apa, rezeki cukup. Selama ini pun cukup. Sebetulnya cukup. Ini ada juga hanya senang sebentar dan sudah itu tidak kita pakai. Tapi kita keburu jatuh martabat kita. Wajhad fi ma'in dan nas. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang. Dalam pembagian, dalam kepemilikan, dah nggak usah ngarap-ngarap. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang menguasai segala keperluan kita. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah yang menentukan kita dapat sesuatu atau tidak. Kalau kita ngarap-ngarap ke dia dan Allah nggak ngasih, dia nggak akan ngasih itu. Tapi kita sakit hati dan tetap hina. Kalau kita ngarap-ngarap sama dia, seseorang, kemudian Allah kasih lewat dia, kita dapat rezekinya, tapi kehilangan izah kitanya. Tapi kalau kita tidak berharap, dan Allah sudah tahu keperluan kita, Allah tahu apa yang kita perlukan, kita inginkan, Allah juga tahu kita nahan diri, ya. Dan kalau Allah mau kasih, kasih aja. Allah tinggal gerakan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalam prakteknya tidak sesederhana ceramah. Ceramah itu mudah ya, dan mendengarkannya juga mudah. Tapi untuk bisa mempraktekannya harus banyak latihan dan harus minta tolong kepada Allah supaya kita dimampukan untuk lepas berharap dari makhluk. Enak hadirin, tenang saja, Allah udah tahu kok keperluan kita, dan kita tidak perlu terpenuhi keinginan kita. Yang harusnya kita kejar itu keperluan, karena kalau keinginan itu nafsu ya, makin diminum makin haus, nggak pernah puas tuh dengan nafsu itu, terus ingin lagi, tidak ada ujungnya.